Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Rekan-rekan BSI yang saya hormati, pada pagi hari ini saya akan berbagi cerita ataupun mengisi kultum ya, ceritanya tentang Muhammad Insan Kamil. Bentar, saya akan share screen terlebih dahulu. Share screen. Oke, jadi materi kultum pada pagi hari ini tentang Nabi Muhammad, yaitu sosok agung yang kita semua sudah ketahui ya. Beliau itu merupakan Nabi akhir zaman. Jadi materi yang akan saya sampaikan ini refer ataupun saya ambil dari buku Muhammad Insan Kamil. Sebenarnya ini adalah buku terjemahan dari kitab berbahasa Arab. Cuma saya nggak bisa bahasa Arab, ya baca terjemahannya aja. Kitab Muhammad Insan Kamil ini karangan dari salah seorang ulama ya, yang berasal dari Mekah, yaitu Profesor Dr. Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hatani. Kitab ini diterjemahkan jadi berbahasa Indonesia oleh Hasan Baharun dan diterbitkan oleh PT Bina Ilmu. Jadi kitab Muhammad Insan Kamil sendiri diinspirasi ketika pengarang yaitu Sayyid Muhammad sedang membaca Quran surah Al-Maidah ayat 3, terutama pada potongan ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam madinah. Yang berarti pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, telah kucukkan nikmatku bagimu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Ini dimaksudkan untuk Nabi Muhammad. Lalu sang pengarang atau Sayyid Muhammad terinspirasi bahwa tidak mungkin sesuatu yang sempurna atau ajaran Islam ini diturunkan atau diminta atau disebarkan oleh sosok yang tidak sempurna pula. Maka sudah sepantasnya bahwa sosok pembawa agama ini haruslah seseorang yang merupakan insan yang kamil atau sempurna. Lalu ini yang membuat sang pengarang untuk membuat karya sebuah kitab Muhammad Al-Insan Al-Kamil. Baik, dari buku tersebut beberapa kesempurnaan yang dimiliki oleh Nabi Muhammad yang diceritakan, diantaranya pertama adalah beliau Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki fisik yang prima atau yang kuat. Jadi ini dibuktikan ketika peristiwa perang Khandaq, pernah ada kejadian di mana ada sebuah batu besar yang menghalangi proses pembuatan parit ya. Ketika itu para sahabat bermaksud untuk membuat parit dan terhalang oleh sebuah batu besar yang tidak bisa dipecahkan. Lalu dikisahkan bahwa beberapa sahabat sowan ataupun mengadu kepada Nabi Muhammad bahwa ini ada batu nih besar bisa dipecahkan, kurang lebih seperti itu. Dan Nabi pun turun tangan untuk memecahkan sendiri batu tersebut. Meskipun hanya dengan beberapa kali percobaan, akhirnya batu tersebut pecah oleh pukulan Rasulullah Muhammad SAW. Padahal sebelumnya para sahabat sudah mencobanya dan selalu gagal. Padahal ini dilakukan oleh Rasulullah dalam keadaan yang pada waktu itu lapar ya, karena sudah beberapa hari tidak makan karena tidak asupan makanan karena perang. Lalu yang kedua adalah tantangan bergulat ataupun beradu kekuatan. Jadi Kanjeng dulu pernah ditantang gelut, ditantang berkelahi ataupun gulat beradu kekuatan oleh seorang musyrikin Quraisy ya, yang bernama Rukanah bin Abdi Yazid. Beliau terkenal sebagai seorang yang bertubuh besar dan kekar dan jagoan di daerahnya itu, menantang Rasulullah. Tentunya
menantang adu kekuatan. Lalu Nabi Muhammad pun mengiyakan, dengan catatan, baiklah Rukanah, aku akan mengiyakan tantanganmu, namun jikalau engkau yang kalah, maka maukah engkau masuk Islam? Dan akhirnya mereka berdua pun beradu kekuatan dan Rasulullah berhasil menjatuhkan Rukanah hanya dalam beberapa kali percobaan. Dan akhirnya ada yang mengisahkan bahwa beliau Rukanah itu akhirnya masuk Islam. Ada yang mengisahkan bahwa setelah itu juga ataupun beberapa waktu setelahnya. Dan perlu menjadi catatan kita itu adalah seluruh peristiwa ini terjadi ketika Nabi Muhammad SAW ini sudah berusia 40 tahun lebih ya, karena kematian itu kan turunnya setelah berumur 40 tahun ya. Jadi peristiwa ini pasti ketika beliau sudah berusia 40 tahun lebih. Jadi tidak ketika beliau masih muda ya. Lalu yang selanjutnya adalah keindahan yang luar biasa. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi yang diceritakan sahabat Anas bahwa Nabi pernah ngendika bahwa Allah Subhanahu wa taala itu tidak mengutus seorang nabi melainkan berwajah tampan dan bersuara merdu. Sedangkan nabimu adalah yang terbagus raut mukanya dan merdu suaranya. Jadi tidak ada nabi yang enggak ganteng ya. Nabi itu pasti ganteng dan suaranya bagus. Jadi enggak mungkin nabi kok jelek ataupun suaranya cempreng atau sumbang, itu enggak mungkin. Pasti bukan nabi. Itu salah satu ciri kenabian adalah berwajah tampan dan bersuara merdu. Dan Nabi Muhammad adalah yang paling bagus wajahnya dan merdu suaranya. Bahkan dikisahkan oleh Sayyid Muhammad bahwa dari seluruh keindahan itu 50%-nya itu adalah milik Rasulullah Muhammad SAW, 25%-nya itu milik Nabi Yusuf alaihissalam, dan 25% sisanya itu dibagi-bagi untuk seluruh alam. Baik itu keindahan bintang, bulan, pemandangan, kecantikan seseorang, ketampanan seseorang, bagi-bagi yang 25% itu. Mungkin bisa dibayangkan seberapa besar keindahan wajah Rasulullah sendiri. Namun memang di dunia tidak dibukakan seluruh hijabnya oleh Allah, sehingga 1 dari 10 ya konon katanya yang dibukakan hijabnya. Bahkan Rasulullah itu wibawaannya yang lebih dominan dibandingkan dengan keindahan wajahnya, dan dia tidak menimbulkan fitnah. Lalu beliau Rasulullah juga memiliki kasih sayang yang sangat besar ya, rasa kasih sayang dan rahmat yang sangat besar kepada anak, kepada sesama, kepada binatang. Salah satu contohnya adalah misalkan beliau ketika berada di dalam suatu majelis ya, ketika beliau memiliki makanan ataupun mendapat hadiah, bisa itu beliau pasti mengutamakan diberikan kepada anak-anak kecil ya. Dan beliau juga sering menggendong-gendong cucunya Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Jadi memang beliau ini sayang anak dan sayang cucu. Bukan tipikal orang yang cuek dengan anak kecil ya. Beliau juga berbelas kasih kepada binatang. Salah satunya adalah perintah untuk menajamkan pisau ya ketika kita menyembelih. Makanya kalau ada orang menyembelih korban itu pasti mengasah goloknya terlebih dahulu, karena itu perintahnya Kanjeng Nabi ya, supaya hewan-hewan itu tidak merasa kesakitan ketika disembelih. Beliau juga pernah memarahi orang-orang ataupun anak kecil yang suka mainan burung, yang memisahkan induk burung dengan anak burung. Beliau pasti akan memarahi, boleh itu. Lalu beliau juga memiliki kecerdasan akal, kesempurnaan akal dan kebijaksanaan. Beliau pandai bergaul dengan semua kalangan. Beliau senang bergaul dengan fakir miskin, jadi duduk-duduk sama orang miskin itu beliau nggak malu. Meskipun beliau itu seorang presiden dunia akhirat ya, bukan cuma presiden negara, tapi presiden dunia akhirat. Beliau juga tidak silau ketika duduk dengan para pembesar. Beliau juga tetap bersifat baik dengan orang jahat, orang yang menjahati beliau pun baik. Maka ini susah sekali ditiru ya. Baik sama orang yang jahat sama kita itu susah sekali ditiru. Nabi Muhammad berhasil karena beliau memang sempurna. Lalu juga beliau memiliki kesempurnaan akal. Jadi disahkan dari seorang tabi'in yang bernama Wahid bin Munabbih bahwa dari 71 kitab kuno
kitab-kitab yang diturunkan Allah kepada nabi-nabi terdahulu yang pernah dibaca oleh seorang tabi'in bernama Wahib bin Munabbih, bahwa akal pikiran yang dikaruniakan oleh Allah kepada manusia jika dibandingkan dengan akal pikiran yang dikaruniakan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW itu sebutir pasir dibandingkan dengan seluruh pasir yang ada di seluruh dunia. Itu membuktikan betapa besar kesempurnaan akal beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira untuk pagi hari ini cukup ya, hanya sebagian kecil dari apa yang ada di buku tersebut. Mungkin kalau ada kurangnya, mohon maaf, dan mudah-mudahan Allah memaafkan saya. Dan kalau ada lebihnya, semua milik Allah. Alhamdulillah. Amin. Sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.